kembali di ibadah online ini. Di pagi hari yang begitu indah ini kita masih bisa menghirup Amin, napas kehidupan amin. yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ini, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur ya Roh Kudus, Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini Tuhan. Kami boleh bertatapan muka dengan satu tujuan, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau curahkan hadirat-Mu, Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Memuaskan setiap hati yang lapar, memuaskan setiap roh yang haus untuk Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Yes. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang untuk semuanya Haleluya. bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau menari untuk Tuhan kita. Amin. Oh. Kita ingin menjadi Raja Wali yang selalu berada dalam naungan Tuhan kita. Kita akan pujian ini sama-sama. Sama-sama kita katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita akan pujian ini lagi dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dikatakan sekali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Haleluya. Hey. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tos dulu kiri kanan kita mau katakan sungguh Kamu luar biasa. Sungguh Kamu luar Haleluya. biasa. Sebab itu kita mau katakan Tuhan adalah yang paling besar, paling berkuasa, Raja segala raja. Kita mau serukan namanya dengan
lebih dahsyat Amin. dengan segenap jiwa dan roh kita. Haleluya. Woo. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa. perkasa mulia. Siapa? Yesus, nama di atas segala nama. Hey, mari semua keluarga Gregorio, kita jangan lupa untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menari, bernyanyi demi nama Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dan kami yakin Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya. Siapa? Yesus Tuhan Raja. Kita imani, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa. perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. 1, 2, 3. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita panggil Dia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tiba saatnya untuk kita mau memuliakan Tuhan lewat penyembahan kita. Yes. Dan biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi doa, menjadi pengharapan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh berubah. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi semakin sempurna. Yes. Kami siap Tuhan, mematikan segala kedagingan kami, untuk berlomba, untuk memikul salib-Mu Tuhan. Sampai pada kesudahannya, Engkau temukan kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Sebab bukan dengan emas, perak, bahkan barang fana Engkau tebus dosa kami Tuhan. Tapi dengan darah-Mu, pengorbanan dan hidup-Mu, Engkau selamatkan kami. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah
tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali kita mau nyatakan dengan iman kita, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami tinggalkan semuanya Tuhan, semua
berserah Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Mari taruh tanganmu di dada, sama-sama kita katakan, jadilah padamu seperti yang kau ingini. Jadilah pada kami apa yang kau ingini Tuhan. Biar rencanamu nyata, biar rancanganmu jadi. Kami mau belajar Tuhan, kami belajar untuk berserah. Kami mau Tuhan, biar Engkau yang tuntun kami, biar Kau yang memimpin kami, biar Engkau yang menggendong kami. Oh Tuhan, ini hidup kami Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu Yesus, ada kemenangan kami, ada kelepasan kami, ada kebebasan kami Bapa. Hosana, 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 glory bagimu Tuhan. Glory, Hosana Tuhan. Oh Ramaya Ramata Karabas, Syaramaya Ramata Karabasanda, Syaramaya Ramata Karabasendedin, Hiramaya Ramata Karabasanda, Uramaya Ramata Karabasenda, Syaramaya Ramata Karabasendedin, Yaramata Karabasanda. Glory Hosana Tuhan, Engkau ajaib dan perkasa, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang agung. Engkaulah Tuhan, dulu sekarang selamanya. Namamu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkaulah Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Walaupun badai hidup di tengah ini Tuhan selalu mengganggu kami, selalu ada dalam pikiran dan hati kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang selalu berada di depan kami, Allah yang selalu melindungi kami ya Bapa. Dan Kau juga yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, anak-Mu Tuhan, Yesus yang telah mati bagi kami semua. Dia adalah penebus yang selalu mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian satu yang menyatakan bilur kuasa Tuhan yang selalu menyembuhkan kita. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita bernyanyi sambil menaruh tangan kanan kita di dada. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang memulihkan kita semua, penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kita angkat tangan kita. Kuasa-Mu memulihkan, hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan.
firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat, tetap bahagia, tetap sukacita karena semua kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, pada pagi ini kita bisa kumpul kembali menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, pernyataan-Mu yang sempurna. Sehingga hari ini kami semua semangat kembali, damai, hati yang tenang, karena semua adalah anugerah-Mu semata-mata. Berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran, kami bisa menikmati sabda-Mu pada pagi ini dengan baik. Engkau bersabdalah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 adalah berkorban demi Kristus. Saya akan bacakan dari ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk menuluskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah kuusahakan dan kupergumukan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Rasul Paulus sadar bahwa perjalanan kepercayaan dari Tuhan bukan berarti hidup ini akan menjadi mudah, mulus, tanpa rintangan. Memang ada kalanya hidupnya akan menjadi mudah dan mulus dan tanpa rintangan. Tapi ada kalanya kita harus diperhadapkan pada ujian dan tantangan yang berat, sehingga membuat ada orang tidak berani mengikuti Yesus. Ada seorang mengatakan tidak mau menjadi Kristen karena dia melihat saudara yang Kristen sering menjamu teman-teman gereja dengan makanan yang mewah dan mahal. Dan dia berpikir jika ia menjadi orang Kristen, tentunya ia harus mengeluarkan banyak uang untuk menjamu makan orang-orang gereja. Ada juga orang yang tidak mau menjadi Kristen hanya karena alasan ia melihat, mendengar bagaimana keadaan orang-orang Kristen. Orang Kristen sering mendapat tekanan, perlakuan tidak adil di tempat pekerjaan. Banyak juga orang Kristen yang harus sampai mati karena iman, kepercayaan kepada Kristus. Seorang yang lain mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi Kristen karena orang Kristen banyak sekali acara ibadah. Hampir setiap
hari harus ke gereja. Belum lagi dalam tiap ibadah pasti harus membawa uang persembahan. Betapa banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Yesus. Bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Memang ketika seorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, berarti dia siap untuk berkorban dan menderita. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku harus siap pikul salib. Salib itu berbicara tentang pengorbanan dan penderitaan. Banyak pengorbanan penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus. Seperti di daerah-daerah misalnya Poso, Ambon, orang Kristen mengalami penderitaan secara fisik. Pengorbanan dan penderitaan secara batin juga dialami orang-orang Kristen sepanjang zaman. Dari segi materi, orang percaya diajar untuk memberi, jumlahnya cukup banyak. Ada perpuluhan. 1/10 dari segala yang kita terima ada milik Allah. Penderita pengorbanan memang banyak. Bagaimana bisa menang? Bagaimana tetap bisa menjadi anak Tuhan yang tetap Kristen di tengah situasi yang ada? Hal ini kita melihat teladan Paulus ketika menghadapi kesulitan. Bagaimana bisa berkorban dengan baik? Ternyata Rasul Paulus menghadapi kesulitan dengan sukacita. Maka hal ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita menghadapi berbagai masalah, rintangan, tantangan berat. Kita harus seperti Paulus, memiliki sukacita. Kata bersukacita dalam naskah asli dipakai kata artinya bergirang hati. Paulus mau berkata bahwa dia justru merasa senang hatinya ketika harus berkorban dan menderita. Inilah sukacita yang sejati. Sukacita ini dikerjakan oleh Kristus. Tidak dapat dipengaruhi situasi, kondisi di sekitar kita. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa segala pengorbanan yang kita lakukan harus disertai dengan sukacita. Ketika kita berkorban secara materi, Allah menghendaki kita memberi dengan sukacita. Seperti 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Jadi Allah mengasihi orang yang berkorban secara materi atau memberi dengan sukacita. Jangan memberi dengan terpaksa. Tentang penderitaan, pengorbanan harus dialami orang percaya. Tapi meski harus menderita, berkorban, harus tetap bersukacita. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut. Apa mereka takuti? Janganlah gentar. Bersukacita tidak berarti tertawa dan senang-senang, tapi merupakan sikap hati dengan rela siap berkorban tanpa mempersalahkan pihak-pihak lain. Bahkan ketika kita mengorbankan waktu datang beribadah, hendaklah kita melakukan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Berbahagia kepada Tuhan dengan sukacita, datang kepadanya dengan sorak-sorai. Jadi prinsipnya, ketika kita berkorban demi Kristus, lakukan semua dengan sukacita. Paulus ketika berkorban, dia tetap bersukacita. Bahkan ketika dia berkorban secara fisik, seperti dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal 11, 23 sampai 29. Karena waktu saya nggak akan baca ini
buat tugas untuk Bapak Ibu, saudara baca di rumah dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Ayat 23 dia mengatakan Paulus sering masuk penjara, di daerah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24 dikatakan Paulus pernah dicambuk 39 kali. Ayat 25 mengatakan Paulus 3 kali didera, 1 kali dilempari dengan batu sampai mati. Hanya Tuhan membangkitkan dia lagi. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26 mengatakan bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang Yahudi, bahaya bukan orang Yahudi, bahaya kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya saudara-saudara palsu. Ayat 27 mengatakan kerap kali berjeli lelah, kerap kali bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Itu maksudnya ketika Paulus capek mau ingin berbaling saja, ada orang datang mendobrak-dobrak pintu, membuat Paulus lari, turun dari tembok, lari dari tembok. Kerap kali aku lapar, kerap kali dahaga, kerap kali aku berpuasa, kerap kali kedinginan, kerap kali tanpa pakaian. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, inilah Rasul Paulus mengalami di saat Paulus demi Kristus. Inilah Rasul Paulus melayani tetap sukacita. Inilah Rasul Paulus mengasihi Kristus dengan kasih yang tulus. Inilah Rasul Paulus mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Maka Rasul Paulus bisa selalu bersukacita meski harus berkorban waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Seperti kita juga pacaran. Bagaimana perasaan kita ketika kekasih minta dijemput, padahal kita pulang dari tempat kerja sudah letih lesu, ngantuk, bahkan hujan gede. Namun kita tetap berusaha mungkin supaya bisa menjemput kekasih kita karena kita mengasihinya. Ketika kita ingin menggunakan keuangan kita untuk membeli sesuatu keperluan pribadi kita, namun kekasih kita minta ditraktir atau minta beli sesuatu yang dia perlukan, hanya kita bisa mengalah karena kita mengasihinya. Ketika waktu untuk istirahat, tapi kekasih minta kita datang ke rumahnya, ada sesuatu penting yang harus dibicarakan. Kita tetap mau ke sana karena kita mengasihinya. Bukankah kita harus berkorban uang, korban waktu, korban tenaga, dan sebagainya. Tetapi kita pasti tetap bangga dan bersuka cita. Mengapa? Karena kita mencintai kekasih kita. Demikian ketika kita mengasihi Kristus dengan kasih yang tulus dan murni. Ketika kita mengasihi Kristus di atas segala-galanya, maka kita bisa selalu bersuka cita meski harus berkorban waktu, tenaga, uang, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana bisa menghadapi tantangan berat? Yang secara kedua, harus memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanannya. Artinya, ada akibat secara otomatis terjadi dari suatu peristiwa. Banyak hal terjadi secara otomatis di dunia ini. Begitu pula dalam kekristenan, sejak seseorang memutuskan untuk percaya dan terima Kristus, secara otomatis dia menjadi anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan surga. Tetapi di pihak lain secara otomatis dia juga siap untuk berkorban. Dalam nas atau bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Paulus benar-benar sadar
akan pengorbanan yang harus ia lakukan. Dia sadar bahwa dirinya ada pelayan Kristus. Kalau Yesus adalah guru dan Tuhan kita, Yesus sudah berkorban, menderita, maka kita juga demikian. Bapak, Ibu, saudari kasih Tuhan, ada satu ilustrasi menanti dengan setia. Bertahun-tahun yang silam, seorang pemuda dengan kekasihnya datang ke pantai di malam hari untuk saling berpisah. Sang pemuda hendak berlayar ke negeri yang jauh di sebelah lautan mengadu nasib. Ia mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api unggun, membicarakan rencana mereka. Ia berjanji ketika ia kembali nanti, ia akan mengambil kekasihnya sebagai istri. Kemudian sang pemuda meminta kekasihnya untuk menyanyikan lagu kesayangan mereka. Lagu cinta amat mereka sukai. Setelah saling berucap janji setia untuk menanti, ia meminta kekasihnya untuk menyanyikan lagu itu satu kali lagi. Ia berkata, "Aku akan kembali untukmu. Aku akan membawamu ke sebuah rumah yang indah di pulau nan jauh di sana, kemana aku akan pergi. Tapi sementara aku jauh darimu, aku akan kesepian, mungkin putus asa. Setiap hari di waktu seperti ini, aku akan memikirkanmu, mengingat kembali malam perpisahan ini. Kemudian aku akan kembali di waktu yang sama seperti sekarang. Ketika aku melihat api unggunmu, mendengar nyanyianmu, aku tahu bahwa kamu telah setia, tekun menanti." Dengan bercucuran air mata, sang gadis berjanji sambil mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Sang pemuda naik ke kapal dan berlayar di tengah gelapnya malam. Ia pergi jauh untuk mengadu nasib, entah apa yang akan ia dapat. Keesokan malamnya, sesuai dengan janji, sang gadis datang ke pantai itu. Dia berdiri di sisi api unggun, menyanyikan lagu mereka sambil memikirkan dengan lembut kekasihnya yang telah pergi di kejauhan laut. Malam demi malam ia memegang janjinya. Bulan demi bulan pun berlalu, kemudian tahun demi tahun. Tetapi setiap malam ia berdiri di samping api unggun, menyanyikan lagu cinta mereka. Teman-temannya menasihati agar ia berhenti datang ke pantai mencari orang lain. Mereka mengatakan bahwa tentulah sang pemuda telah lupa akan janjinya, tidak akan pernah kembali. Tapi sang gadis memiliki keyakinan yang kokoh pada kekasihnya. Ia tetap berjanji, maka ia pasti akan kembali untukku, kata sang gadis. Usia bertambah banyak, wajah semakin tua, sang wanita tetap menantikan, namun kekasihnya tak kunjung datang. Suatu malam, lebih semangat dari biasa, sang wanita datang ke tempat biasa di malam hari. Harapan telah pupus rasanya, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus setia. Api meredup tertiup angin pantai. Ia pun mengumpulkan kayu bakar sekali lagi. Ia menyanyikan kembali lagu yang telah dinyanyikan ribuan kali. Ketika dia hendak pulang ke rumahnya, ia mendengar suara dahuan kapal di kejauhan. Mungkin seseorang nelayan pulang malam, dia pikir. Tapi pengharapan cinta wanita ini membuatnya gigih. Ia menyalakan api yang baru sekali lagi. Sekali lagi dia menyanyikan lagu cinta mereka. Kapal itu mendekat, semakin mendekat. Dan pemuda itu juga telah menjadi tua. Dia datang. Dia turun dari kapal, menggenggam tangan kekasihnya. Aku telah menunggu untuk melihat apimu, mendengar lagu kita. Dan berkata, aku tahu engkau dengan siap sedia senantiasa menanti. Mari kita pergi ke rumah indah
yang telah kubangun untukmu di seberang sana. Sang wanita menanti dengan siap sedia karena ia melakukan apa diinginkan oleh kekasihnya. Ia menyalakan api, menyanyikan lagu mereka, melakukan apa yang diinginkan kekasihnya karena dia mengenal kekasihnya. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita juga sedang menantikan Kristus Tuhan kita. Dalam penantian itu dibutuhkan lebih dari sekedar penantian pasif atau sebuah kesiapsediaan. Untuk dapat siap sedia, kita harus tahu apa yang Kristus inginkan ketika Kristus mendapatkan kita. Demi mengetahuinya, kita harus mengenal Dia. Banyak orang berkata hari ini, saya sudah capek menantikan Kristus, Tuhan kita. Dan juga berkata, aku capek memberi persembahan. Ketika kita berkata capek, kita tidak tahu kepada siapa yang kita menantikan. Ketika kita berkata capek, kita tidak tahu kepada siapa yang kita memberi itu. Padahal semua itu kepada Tuhan. Seandainya Tuhan berkata capek beli berkat, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Sumber segala berkat itu dari Tuhan. Kita hanya sebagai pengelolanya saja. Seperti Petrus, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karya sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dengan jelas dikatakan bahwa penderitaan, pengorbanan kita karena pengikut Kristus ada suatu kasih karunia. Jika kita menderita karena kebaikan yang kita lakukan, maka itu adalah kasih karunia. Ingatlah bahwa kita dipanggil juga untuk menderita, berkorban demi Dia. Saudara-saudara yang kekasih, Anda memberi persembahan, berkorban secara materi. Milikilah persepsi yang benar tentang persembahan. Sesungguhnya Allah menghendaki kita memberi bukan karena Allah kita miskin. Dia mempunyai segala sesuatu. Jika kita diminta untuk memberi, sebenarnya itu adalah bukti iman, kasih, pengabdian kita kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana bisa menghadapi tantangan berat? Yang ketiga adalah memiliki pengharapan. Ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang keutamaan Kristus, lupanya Paulus ingin mengatakan Kristus itu ajaib, besar, paling utama dari segala sesuatu. Karena keadaan itu, maka Paulus rela untuk berkorban dan menderita. Seperti ayat 27, Paulus punya keyakinan bahwa Kristus itu berserta dia. Kristus ada pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan seperti inilah membuat dia bisa berkorban, menderita ketika hidup di dunia ini. Saudara-saudara kekasih, Paulus pernah juga menggambarkan penderitaan yang alami seperti sakit bersalin. Seperti Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sakit bersalin itu memang sakit sekali, tapi seorang ibu tetap mau berjuang dalam sakitnya karena melihat ke depan. Ada pengharapan bahwa seorang anak akan dilahirkannya. Pengharapan ini akan membuat dia terus berjuang. Bapak Ibu, ada ilustrasi lagi. Beberapa tahun yang lalu ada pertandingan olahraga aneh ditayangkan di SCTV. Lomba itu adalah lomba bergantung pada sebuah besi. Ada orang yang sampai bertahan selama 10 jam, 11 jam, dan seterusnya. Bahkan pemenangnya mampu bertahan lebih dari 12 jam.
Mengapa mereka bertahan? Ketika para pemenang diwawancarai, mereka katakan bahwa ada dalam benak mereka hanya satu juta yen. Saudara kekasih, lupanya karena berharap untuk mendapatkan sejumlah uang itu, maka mereka rela berkorban dan menderita. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus juga berkata di Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi ke rumah Bapa, Yesus akan segera datang kembali. Ketika Yesus kembali menjemput kita, Dia akan membawa kita pada situasi yang paling indah dan menyenangkan. Di situ segala penderitaan, pengorbanan kita diganti dengan kemuliaan dan sukacita. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah untuk memberi persembahan, Allah juga berjanji untuk memberkati kita. Di Matius 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluh itu ke dalam rumah pembendahara, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yesus juga memberitakan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ada ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Supaya kita mempersembahkan hidup kita, Yesus juga berjanji akan menolong kita. Ketika Yesus memberitakan supaya kita beribadah, Yesus juga berjanji memberi kita sukacita dan kelepasan. Saudara-saudara kekasih, prinsipnya adalah ketika Anda sedang menderita, kalau berkorban demi Kristus, maka pandanglah ke depan. Berbicara tentang orang berkorban karena nama Kristus, rasanya Paulus merupakan contoh figur orang yang banyak berkorban menderita demi Kristus. Tapi sekalipun pengorbanan besar, Paulus menang dalam perjuangan hidup ini. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, rahasia menghadapi tantangan berat adalah seperti Rasul Paulus memiliki sukacita. Menghadapi tantangan berat, Rasul Paulus memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanannya. Rasul Paulus juga memiliki pengharapan yang pasti. Ketiga hal ini membuat Rasul Paulus menang dan berkenan kepada Allah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Teladanilah Paulus, maka Anda dan saya akan hidup berkenan kepada Allah. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan ini. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih pada firman-Mu yang luar biasa pada minggu ini. Jika kami tahu bagaimana menghadapi tantangan berat, kami harus punya hati sukacita menghadapinya. Ada persepsi yang bagus, yang baik tentang pengorbanan. Bahwa kami harus selalu bersamamu, selalu bersandar kepadamu, selalu libatkan kuasa-Mu dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami harus lakukan seperti Rasul Paulus. Walaupun tantangan berat, kalau banyak persoalan masalah dihadapi dengan sukacita. Karena dia selalu melihat ke depan. Dia selalu melihat Yesus adalah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Bekas di setiap pada pagi ini yang ikut dengan live streaming ini. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya yang bahagia, berkati masa depannya, berkati apapun dia inginkan akan tercapai. Dan juga berkati orang tuanya, berkati anak cucunya, semua juga bahagia. Dimanapun berada, mereka aman dan sentosa.
Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.